Halo, sahabat Logacat di Indonesia. Belajar, berjuang, bangga. Saya Narjatika dari Kabupaten Cianjur sedang melakukan uji kompetensi Core Medictive. Kali ini saya akan menayangkan tentang pemahaman obat-obat farmasi. Seperti diketahui bahwa lambang farmasi digambarkan dengan sebuah cawan dan ular yang melilitnya. Saya pernah berpikir, kenapa tidak elang yang membawa suntikan, atau harimau yang membawa infusan, atau kera yang memakai stetoskop? Ternyata lambang farmasi itu mempunyai arti. Cawan atau mangkok diartikan sebagai alat untuk meracik obat, dan ular konotasinya seperti diketahui adalah hewan yang mempunyai bisa meracun. Tetapi di farmasi, racun ini bisa dimanfaatkan untuk menyembuhkan, bahkan dijadikan obat dengan takaran tertentu. Tapi pastinya mempunyai efek samping terhadap tubuh kita. Dalam dunia farmasi ataupun dalam obat-obat farmasi terdapat 7 simbol yang ada pada kemasan obat dan perlu kita ketahui karena di dalamnya mengandung arti untuk pemakainya. Pertama, simbol palang medali berwarna merah. Dilingkari garis tepi ini berwarna merah. Jenis obat ini tergolong obat narkotika karena pengaruhnya sangat besar pada manusia. Bisa mengurangi rasa sakit, mengubah rasa kesadaran, dan bisa menyebabkan ketergantungan pada obat ini. Obat ini wajib mendapatkan resep dari dokter. Jenis obat ini tidak secara umum dijual di pasaran dan diawasi secara ketat. Jika kita kedapatan mengkonsumsi dan menyimpan obat ini tanpa resep dokter, maka kita akan ditangkap oleh pihak yang berwajib. Hati-hati ya. Yang kedua, simbol yang berwarna merah pada kemasan obat. Di tengahnya terdapat huruf K, kemudian mempunyai garis tepi yang membentuk lingkaran. Obat ini mempunyai arti obat keras terbatas. Artinya obat yang mesti memperhatikan resep dokter dan dapat memberikan pengaruh terhadap susunan sistem saraf pusat, sehingga dapat menimbulkan perubahan mental, perilaku bagi orang mengkonsumsi, seperti halusinasi, gangguan berpikir, dan dapat ketergantungan bagi pemakai. Untuk mendapatkan obat semacam ini, perlu mendapatkan resep dari dokter dan tidak dijual secara bebas. Obat ini contohnya adalah Tipacitlin. Ini merupakan obat ores untuk gangguan-gangguan kulit seperti gatal dan lain-lain. Kemudian ada juga obat tetes mata. Produknya adalah Cortone. Ini juga sama obat keras. Kemudian yaitu obat antibiotik. Nama produknya Cefadroxil 500 mg, dan ini juga sama Cefadroxil 500 mg. Ini tidak dijual dengan bebas. Ketika kita ingin membelinya ke apotek, harus membawa resep dari dokter. Yang ketiga, simbol biru pada kemasan obat. Tidak ada hurufnya. Pada lingkarannya terdapat warna hitam. Ini menandakan obat golongan bebas terbatas. Masih bisa dibeli tanpa resep dari dokter, cuma jumlahnya tertentu, jadi tidak boleh terlalu banyak untuk dibeli. Biasanya obat-obat ini yang menyebabkan kantuk, dan jenis obat ini obat flu, obat batuk, dan yang familiar ini adalah obat CTM. Tetapi harus diperhatikan efek sampingnya, karena ini bisa mengantuk. Jadi ketika mengkonsumsi obat-obatan yang mempunyai simbol berwarna biru ini, dianjurkan tidak mengendarai kendaraan karena bisa menyebabkan kecelakaan. Kemudian bagi ibu hamil juga ini dianjurkan tidak mengkonsumsi obat ini karena bisa berbahaya bagi janin. Dan di obat berwarna
simbol warna biru ini merupakan obat keras juga. Kemudian ketika di kemasannya itu terdapat box peringatan berwarna hitam. Ketika P1 itu adalah ketika P1 awas obat keras, baca aturan pemakaian. Kemudian ketika P2 obat keras hanya untuk kumur-kumur, jangan ditelan. Kemudian P3 yaitu obat keras hanya bagian luar badan. Dan P4 obat keras hanya untuk dibakar. P5 adalah obat keras tidak boleh ditelan. P6 adalah obat keras wasir jangan ditelan. Jadi ketika di kemasan warna biru ini suka terdapat peringatan seperti ini. Ini harap diperhatikan karena arti dari P1, P nomor 1, P nomor 2, P nomor 3 sampai P nomor 6 itu mempunyai arti tertentu. Yang keempat, simbol hijau dengan lingkaran hitam pada ujung tepinya. Ini termasuk obat golongan bebas. Namanya bebas, bisa dibeli tanpa resep dan boleh dibeli ataupun menjual tanpa batasan dan dapat dijumpai di mana saja. Walaupun jenis ini bebas, tapi harus memperhatikan dosisnya karena nantinya bisa keracunan pada hati kita dan harus memperhatikan efek sampingnya. Contoh obat yang mempunyai simbol warna hijau ini adalah paracetamol. Kemudian kalau untuk obat anak-anak ini adalah kontreksin. Meskipun obat ini bisa dibeli di mana saja, tapi ingat dosis karena bisa merusak hati. Beda dengan sakit hati, itu bisa cari lagi. Yang kelima, simbol serpihan salju pada kemasan obat. Untuk golongan ini termasuk obat fitofarmaka. Obat ini merupakan obat herbal yang sudah melewati uji preklinis dan klinis serta menggunakan teknologi canggih dalam penggunaannya. Preklinis artinya diuji pada toksiklinisnya saja, tidak diuji pada manusia. Kalau klinis sudah diuji pada manusia dan diteliti seperti apa efeknya. Jenis obat ini merupakan obat herbal yang disertakan dengan obat modern ataupun bahan kimia lain. Nah, contoh obat yang mempunyai simbol serpihan salju yaitu Stimuno. Itu obat tablet untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Yang keenam, simbol 3 bintang yang berwarna hijau dan dilingkari warna hijau pula. Artinya herbal berstandar atau sering disebut dengan OHT, obat herbal berstandar. Slogannya hampir sama, jenis obat ini termasuk golongan obat herbal. Tapi yang membedakan hanya bintang 3 karena teknologinya lebih sederhana dibanding tadi fitofarmaka. Jadi ujinya hanya sampai pada toksiklinis saja tanpa melakukan uji pada manusia. Nah, contoh obatnya yaitu tolak angin, kemudian Kiranti. Ini sama, termasuk jamu, tapi ini sudah melakukan uji klinis ataupun toksiklinis. Yang terakhir, ketujuh, simbol pohon. Ada yang berwarna hijau, ada yang berwarna coklat. Ini merupakan obat jamu ataupun obat herbal. Ini adalah obat herbal tradisional yang memang murni diolahnya dengan perawatan tradisional tanpa menggunakan teknologi canggih serta tanpa melalui tahapan uji preklinis, klinis. Jenis obat ini dipercaya mempunyai khasiat ampuh yang dilakukan secara turun-temurun oleh nenek moyang kita. Contohnya ini, ya, tolak linu herbal. Kemudian ada juga caplang, ini kayu putih, ya. Di sini tandanya
ataupun simbol pohon berwarna. Ini merupakan jamu murni tanpa pengolahan secara klinis dan uji preklinis. Juga obat gosok, ya, yang gosok yang kedua itu balsam plum. Tetapi tetap namanya obat, harus memperhatikan dosis dan efek samping seperti halnya logo farmasi yang sudah saya sampaikan tadi. Perhatikan dosisnya, perhatikan efek sampingnya. Sekian video kali ini. Salam Loka Cakti Indonesia, belajar, berjuang, bangga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.